diartikan dengan M20, 32, 40, 20. Next. So. Masuk ke latar belakang, fungsi trigonometri merupakan salah satu bentuk fungsi transenden, yaitu fungsi yang tidak bisa diperoleh hanya dari operasi aljabar biasa. Fungsi ini pertama kali dikembangkan dalam konteks geometri segitiga dan pergerakan benda langit pada masa Yunani kuno, lalu terus berkembang menjadi bagian integral dari matematika modern. Fungsi trigonometri seperti sin, cos, dan tan bukan hanya berhubungan dengan sudut dan panjang sisi dalam segitiga, tetapi juga memiliki peran penting dalam pemodelan periodik dan osilasi. Dengan sifat periodik dan simetrisnya, fungsi trigonometri menjadi dasar dalam analisis gelombang, getaran, dan sinyal dalam berbagai ilmu terapan. Kegunaan fungsi trigonometri dalam ilmu alam dan teknik: yang pertama, di fisika, menggambarkan gelombang, bunyi, cahaya, osilasi, dan gerak kelingkar. Yang kedua, dari teknik elektro untuk analisis sinyal, AC, dan sistem kontrol. Astronomi, menentukan posisi benda langit, dan navigasi. Nah, fungsi trigonometri juga dapat digunakan dalam matematik yang kalkulus. Yang pertama, dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial dan integral trigonometri. Lalu sangat penting juga dalam deret Fourier dan pemodelan fungsi periodik. Lalu kegunaannya juga ada dalam ilmu komputer dan grafika. Digunakan dalam pembuatan animasi, simulasi 3D, dan pengolahan gambar. Penting dalam algoritma, adaptasi, dan transformasi objek. Kegunaan fungsi trigonometri dalam geodesi dan navigasi: menentukan jarak dan posisi menggunakan koordinat lintang dan bujur. Dipakai dalam sistem GPS dan perhitungan peta. Teori dan definisi menurut para ahli: yang pertama, dari James Stewart 2007, trigonometric functions are essential for modeling periodic behavior and occur frequently in physics, engineering, and mathematical analysis. Dia menyatakan fungsi trigonometri sangat penting untuk memodelkan perilaku periodik dan sering muncul dalam fisika, teknik, serta analisis matematika. Nah, menurut Thomas Lemakosto dalam Mathematical Analysis, ia menyatakan the trigonometric function go far beyond their geometric origin. They serve as fundamental component in the solution of differential equation and harmonic analysis. Fungsi trigonometri jauh melampaui asal-usul geometrinya. Mereka menjadi komponen dasar dalam penyelesaian persamaan diferensial dan dalam analisis harmoni. Dari George F. Simons 1996, without trigonometric function, the study of function with and alternating curves would be incomplete. They from the language of periodicity in science. Dia menyatakan tanpa fungsi trigonometri, kajian tentang gerak, gelombang, dan arus bolak-balik akan menjadi tidak lengkap.
Fungsi ini merupakan bahasa dari periodisitas dalam ilmu pengetahuan. Lalu ada menurut Leonard Euler yang merupakan salah satu tokoh utama dalam pengembangan fungsi trigonometri modern. Dia menyatakan trigonometric function when expressed in terms of complex exponential reveal deep connection between geometry, algebra, and analysis. Fungsi trigonometri ketika diekspresikan dalam bentuk eksponensial kompleks memperhatikan hubungan yang dalam antara geometri, aljabar, dan analisis. Oke, kesimpulannya, fungsi trigonometri sebagai bagian fungsi transenden memainkan peran penting dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan sifat periodik, sistematik, dan aplikatifnya, fungsi ini menjadi alat utama dalam memahami fenomena alami yang berulang seperti gelombang, rotasi, dan siklus waktu. Dari kalkulus hingga teknologi modern, fungsi trigonometri adalah jantung dari pemodelan matematis berbasis analisis dan frekuensi. Next. Oke, karena kita sudah beres nih dari materi belakangnya, terus juga ada kegunaannya sama dari menurut para ahli. Sekarang kita masuk ke pemarajunan. Contoh soal dan latihan soal. Oke, karena tadi kita sudah membahas tentang fungsi trigonometri, selanjutnya kita masuk ke contoh soal sama rumus. Sebelum masuk ke contoh soal, kita masuk ke turunannya dulu. Jadi saya akan nulis dulu turunannya. Nah ini beberapa
rumus dasar trigonometri. Jadi bentuk turunan trigonometri itu sin X. Jadi bentuk turunannya itu cos X, terus cos X maka bentuk turunannya sin X, terus tan X maka bentuk turunannya itu tekan tan X dan seterusnya. Nah, ini bentuk turunannya seperti ini. Lalu kita masuk ke contoh soal saja. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, ini contoh soal yang pertama. Fx sama dengan 4 cos X, F aksen X. Teman-teman cari, jadi kita cari dulu turunan aksen X. Jadi cara mencari turunan X aksen F, X aksen X itu mudahnya kita turunkan angka yang paling depan yaitu 4. Nah, setelah 4 diturunkan, kita mencari turunan cos X terlebih dahulu. Kan tadi kita sudah menulis rumusnya, dari apa saja turunan dari cos X yaitu cos X, maka turunan cos X itu min sin X. Maka di sini dikalikan 4 kali min sin X sama dengan 4.
dikalikan dengan sin X. Nah, ini bentuk contoh soal yang pertama. Lalu kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, ini contoh soal yang kedua. Fungsi fx sama fx sama dengan 2sin dalam kurung 3x sama 5. Terus f aksen x. Jadi di soal ini kita cari dulu turunan dari 2sin dalam kurung 3x tambah 5. Caranya akan letak pada nomor 1 ini 5 kita lalu dikalikan cari turunan yang ada baru kita cari turunan yang ada di dalam kurung ini. Cari dulu turunan dari 3 tambah 5 itu berapa? Kita dikalikan di turunan dari dalam kurungnya 3. Itu kita kalikan 3. Lalu baru kita cari turunan dari sin. Berapa turunan dari sin tadi? Kita lihat di sini turunan sin adalah cos X. Maka kita tulis di sini cos kurung 3 kali tambah 5.
kalau untuk yang ini pengerjaannya kita harus mencari turunannya dulu. Kalau kita lihat dari turunannya yang 2 cm dulu, simek turunannya tadi pakai terus turunannya ini simek. Pastikan ya 2 cm dulu sama dengan atas area ke1 tadi duanya kita. Lalu kita cari turunannya sin X. Apa dengan sin X? Turunan sin X tadi cos X. Kita di sini tulis cos X. Sama. Gimana? Kita cari turunan cos X dari turunan cos X. Ini sin X. Maka di sini kita kalikan dengan min sin X. Lalu sama dengan 2 cos X kita kalikan. Lalu positif 3 dikali min sin X sama dengan 2 cos X. Nah, paling segini untuk soal yang ketiga. Oke, mungkin segitu dari saya atau dari kelompok saya. Karena tadi kita sudah menjelaskan tentang fungsi trigonometri sama latar belakangnya atau yang lainnya. Sama kita tadi sudah tahu atau menjelaskan turunannya terus contoh soalnya. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata atau dalam penulisannya pengajarannya salah, mohon dimaafkan. Mungkin segitu. Bila topik wadaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well.